Halo kan, berjumpa lagi bersama saya nih. Kali ini kita akan sama-sama membahas unit Tourista ini kan. Tapi kita akan langsung ke depan saja karena ini dari belakang. Nah, sebelumnya saya sampaikan ke teman-teman, subscribe gak subscribe sakaremu kan. Gak maksa ya, cuma ya perkembangan dunia karoser ini menarik. Jadi teman-teman harus ikuti, oke? Nah, ini dia All New Tourista dengan bando kan. Nah, oke, ini juga menarik karena spionnya pakai punya Big Bus disertai bando, tapi kacanya tetap lebar karena bandonya cuma di atas spion itu aja. Oke. Selain itu kita juga akan bahas unit ini, bodinya nanti aja. Kita akan bahas dulu ini 4x4 Fuso ya kan. 3 berlian. Nah, ini adalah Mitsubishi atau sekarang sudah berganti nama jadi Fuso. Jadi kita akan bahas unitnya ini 4x4 nya. Jadi di sini karena 4x4 ini lebih tinggi dari unit-unit biasanya, dan teman-teman bisa lihat lekukan kawal depannya ini agak naik. Jadi unit ini agak dinaikkan. Karena apa? Karena untuk tambang. Nah, teman-teman bisa lihat di situ ada gardanya juga, itu bagian depan. Ada gardan yang menyatu dengan roda bagian belakang. Nah, itu ya, teman-teman bisa lihat di situ transfernya dari belakang itu di tengah kemudian ke depan. Nah, ini 4x4 untuk kebutuhan tambang. Jadi unit ini akan dikirim ke Kalimantan. Ada sekitar 8 unit yang 4x4 ini kayaknya. Tapi dari dulu sih udah banyak, cuma yang pakai bando ini sekitar ada 8 unit. Oke, langsung saja kita ulas bodinya kan. Ini menggunakan Mitsubishi Fuso 84 BC dengan spesifikasi tambang, yaitu dengan bodi yang tinggi. Kalau yang biasa itu bodinya biasa, cuma yang 4x4 itu bodinya tinggi, kemungkinan untuk kebutuhan yang area masuk-masuk ya, lumpur-lumpur biar nggak selip, jadi pakai bus 4x4. Nah, ini ketinggiannya pun lebih tinggi daripada bus-bus yang standar. Cuma bodinya itu standar, cuma ini ya, area lambung bawah itu yang naik, jadi lebih tinggi. Area lambung bawahnya seperti bagasi, wheelhouse, dan juga bumper-bumper depannya ini lebih tinggi daripada yang biasanya. Oke, langsung saja kita review unitnya. Karena ini untuk kebutuhan tambang, dia menggunakan pintu sopir. Kemarin itu baru dites debu, jadi ini masih ditambal. Ini pakai pendel pintu luar, jadi untuk kebutuhan tambang ya. Nah, di atas ada lampu rotari, kemudian ada itu tiang bendera namanya depannya. Nanti yang isi benderanya ya Pak, dari PT-nya sana, benderanya apa gitu ya. Filter udaranya berada di kanan atas roda. Nah, ini bannya pakai GT gajah tunggal made in Indonesia ya, untuk ukurannya seperti itu. Oke, bagasinya sendiri lebih tinggi daripada yang umum biasanya. Bisa kita lihat di sini. Kita buka dulu. Nah, bagasinya ada 2 plong tembus ke kanan kiri. Hanya saja sasisnya ini masih leather frame. Untuk untuk medium bus ini, jadi ya ada di sini ada sedikit sekatnya. Oke, langsung kita lanjut ke belakang. Bagasinya kita tutup dulu. Oke, teman-teman bisa lihat di sini perbedaannya. Wheelhouse ini sangat tinggi sekali. Wheelhouse-nya sangat tinggi, 1, 2, ada sekitar 2 jengkal atau sekitar kemungkinan 30 atau 40 cm dari ujung roda ke lambung atas. Nah, di sini ketinggiannya berbedanya banyak sekali karena ini sasisnya sendiri sudah tinggi, kemudian lambungnya lebih ditinggikan lagi. Jadi lumayan. Nah, kebanyakan tambang itu dia pakai strip kayak gini biar nanti mengkilap gitu ya waktu malam hari. Ini spotlight, jadi bisa mengkilap. Oke, untuk bagasinya sendiri di bagian bawah pintu darurat itu untuk tangki. Jadi ini ada tangki solar. Tangki solarnya standar ukurannya, cuma ini dipindah di belakang. Untuk ban serepnya juga ada di bawah situ.
Nah, itu ban serep. Oke. Kemudian ada pintu darurat di sini. Dan di bagian belakang pun sama, dia lebih tinggi. Di bagian belakang teman-teman bisa lihat. Di sini tingginya minta ampun, nggak minta jajan ya, tapi minta ampun tingginya. Oke, ini sekitar ada 1,5 meter tingginya, atau bahkan lebih. Nah, karena ini Mitsubishi sudah berganti nama menjadi Fuso, jadi sekarang adanya Fuso kan, Mitsubishi udah nggak ada. Jadi lebih keren kalau ditempelin Laksana Fuso gitu ya, karena Fusonya lebih besar. Jadi kelihatannya ya kayak gitu, kayak nggak seimbang gitu ya. Nah, kemudian untuk bus-bus tambang biasanya itu minta ditambahkan lampu original sasisnya di belakang. Karena apa? Untuk kebutuhan malam hari supaya lebih terang lampu-lampunya, dan juga untuk kebutuhan kalau ditambang kan truknya gede-gede, nah biar kelihatan juga. Di bagian belakang juga ada kamera untuk kamera mundur, ada sensor mundurnya juga. Ini di area depan setir, di dashboard biasanya teman-teman sopir ini bisa lihat. Oke, dari bagian samping kiri di sini ada bagasi aki, ada pintu belakang, kemudian bagasi sama emblem Torista, dan langsung saja kita masuk ke dalamnya. Nah, karena ini tidak dikunci, terus karena ini lebih tinggi, jadi teman-teman bisa naiknya pakai pegangan tangan. Ya, di sini ada pegangan tangan, bisa naik. Oke. Di sini dia pakai seatnya karoseri Laksana kan, seatnya itu Laksana. Jadi ini original Laksana punya pabrik seat di karoseri. Dan ini dashboardnya masih pakai yang dashboard biasa, yang lama ya, dashboardnya Torista lah ya. Tapi untuk ukuran tambang ini komplit. Untuk audio videonya di sini ada audio double din pakai Nakamichi, kemudian AC dia pakai Denso MSD 8. Dan ini sudah pembaruan ya dari Fuso. Untuk speedonya dia udah main lampu di sini. Terus ini juga ada buat charger, kemudian bisa buat karaoke juga. Dia dilengkapi dengan seat kernet juga di sini kan. Untuk akses maintenance-nya komplit, ada yang kecil kemudian dibuka yang besar untuk kalau ada terjadi kerusakan mesin yang besar. Kalau yang kecil ini untuk cek-cek dan penambahan oli maupun air radiator. Oke, di sini seatnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 33 seat, 34, 35 termasuk sopir dan kenek. Jadi 33 seat untuk Mitsubishi Fuso ini. Kemudian plafonnya dia pakai plafon biasa, plafonnya Torista tanpa tutup ya kan ya. Di sini ada 4 speaker dan subwoofernya ada di bawah jok. Oke. Spek tambang dilengkapi dengan first aid kit atau ini namanya pemadam api ringan ya kan ya. Nah, juga dilengkapi dengan pemecah palu kaca. Oh iya, kalau mecah kaca jangan pakai yang tumpul ya kan. Usahakan pakai yang lancip. Kalau pakai yang lancip langsung ambiar. Kalau pakai yang tumpul teman-teman nanti sakit hati karena kacanya nggak pecah-pecah. Kayak gitu ya. Terus kita ke belakang lagi. Ada apa di belakang? Nah, di sini teman-teman bisa lihat. Untuk pintu belakang biasanya itu kalau tambang dia akan ditutup di sini karena apa? Semuanya biasanya naik turun dari depan untuk absen sekalian ataupun untuk lebih biar rapi. Nah, untuk spek tambang saya rasa ini cukup komplit dan cukup enak. Seatnya longgar, nggak begitu sempit karena ini 33 seat. Kemudian di sini lampunya tadi yang dari belakang kan. Nah, kita lihat pandangan dari dari belakang ke depan. Ini masih nyaman karena topinya berada di bagian atas. Jadi teman-teman looknya itu dapat.
dari luar itu cakep, kalau dari dalam kita masih bisa lihat secara luas. Di depan kayaknya ada sun mau masuk. Teman-teman mau lihat? Kita duduk di depan yuk. Kayak gitu ya. Agak alay pagi ini kan karena belum sarapan. Biasanya yuk gapleki rodokan. Biasanya rodok ngaco ya, rodok rasan-rasan ngono, konyol-konyol sithik. Nah, kita belum jelaskan di bagian atasnya. Di situ ada jam. Ada jam dan juga ada TV depan. Ini tidak pakai TV tengah ya karena ini medium bus, tapi medium bus yang pakai TV tengah juga ada osannya bablas, cuma nurunin barang kayaknya. Oke, kayak gitu ya. Terus di sini ada RAM AC MSD8 kecil cuma dingin. Nah, untuk seatnya kalau tambang semuanya pakai seat belt kan. Seat belt pesawat, model pesawat kayak gini. Setiap kursi. Nah, kursi ini juga ada leg rest-nya, sandaran tangannya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini sandaran tangannya nyaman. Ini hanya ada bagian gangway. Kemudian astagfirullah. Nah, kemudian yang ini untuk kalau mau rebahan. Yang ini dipencet untuk rebahan, kursinya bisa ke belakang maupun ke depan kayak gitu ya kan. Oke, dari bawah kaki gunung melaporkan, teman-temanku semua tetap sehat, tetap hidup, tetap semangat. Subscribe gak subscribe sakaremu kan gak makso tenan. Oke, assalamualaikum kan.